Banyak orang memamerkan kebaikan atau prestasi positif di media sosial, dimaki-maki. Bahkan ada muncul kata biar ikhlas, tolong jangan diumbar. Tapi kalau hal yang sifatnya negatif, mengumbar aib, mereka puja-puji. Bahkan bersenda gurau di akun media sosial tersebut. Ini yang membuat kita hal-hal yang buruk dipertontonkan, sementara yang baik disembunyikan. Assalamualaikum Om Muda semuanya, kita berjumpa kembali di episode kita yang kesekian kalinya. Sudah lama kita tidak berjumpa karena kesibukan dunia yang penuh sandiwara ini. Tapi memang penting kita bertemu kembali, kita merefresh apa yang memang perlu kita bahas, fenomena-fenomena sekarang terkait masalah-masalah terbaru yang perlu menjadi semangat kita ataupun juga menjadi motivasi kita ataupun juga menjadi teguran kita untuk bisa berbuat lebih baik, kemudian juga menghindari hal-hal yang memang tidak penting dalam mengarungi dunia-dunia yang penuh sandiwara ini. Kali ini ada hal yang sedang menarik di dunia ataupun di jagat dunia maya. Hampir semua anak-anak muda sekarang sedang mengikuti tren ini. Saya meyakini teman-teman semuanya, para hamka muda semuanya memahami ataupun sedang tahu tentang drama Korea S-Line ya. Drama Korea S-Line ini sedang sangat booming sekali. Premisnya itu sangat provokatif. Drama S-Line ini adalah fiksi drama di mana menceritakan garis merah muncul di atas kepala setiap orang, terhubung dengan semua orang yang pernah berhubungan seksual satu sama lain. Jadi konsepnya ini berlangsung dan sangat mencuri perhatian publik. Sehingga tren ini muncul dan diikuti oleh anak-anak muda di Instagram, TikTok, dan juga kalangan remaja, bahkan anak-anak SD sudah mulai mengikuti. Ini sangat mengkhawatirkan drakor yang sedang bermunculan dan sedang heboh di Indonesia ini. Dan ini akan kita bahas bersama tentang fenomena ini. Jadi fenomena ini atau tren ini memicu kekhawatiran bagi moralitas dan etika generasi muda. Jadi ada indikasi di mana moral anak muda itu semakin menipis dan terkikis oleh masalah yang kita anggap sebagai masalah yang sangat negatif ataupun hal-hal yang kita anggap sebagai aib yang membuat kita ya hanya fokus ke hal-hal yang sifatnya negatif. Ini tuh bahaya untuk generasi muda Indonesia yang katanya kita akan menghadapi bonus demografi ke depan. Jadi fenomena S-Line ini yang muncul di media sosial, kita seolah-olah ini disuguhi perlombaan siapa yang punya garis merah. Coba bayangkan, siapa yang punya garis merah? Garis merah tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana menghubungkan satu orang laki-laki atau laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan untuk mengetahui aibnya masing-masing. Yang tadinya seharusnya kita malu, bahkan menjadi aib kita, tapi ini secara terbuka tren ini ditampilkan oleh anak-anak muda. Sangat berbahaya. Tapi memang tren S-Line ini hanyalah salah satu contoh saja bagaimana aib pribadi kita atau aib pribadi yang kerap dijadikan konteks viral itu patut menjadi keprihatinan bersama kita. Untuk anak-anak muda terutama. Bagaimana mereka membuka aibnya sendiri di ranah publik tanpa rasa yang canggung. Di TikTok tadi yang saya sampaikan, kemudian juga di Instagram yang muncul tren buka aib sendiri ini. Tagarnya muncul di mana-mana. Belakangan ini menjadi sangat heboh dan ada kekosongan antara generasi muda yang memang seharusnya berpikir lebih positif. Misalnya meniru orang-orang yang hebat misalnya. Tapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu kosong yang membuat kita menjadi malu, bahkan sangat-sangat prihatin tentang anak-anak muda sekarang. Contoh nyatanya, kita bisa lihat dari kasus tren S-Line tadi misalnya bagaimana hal-hal yang dianggap tabu, yang memalukan, justru dipamerkan ke ribuan orang, bahkan jutaan orang yang kita anggap sebagai sensasi. Dahulu seseorang mungkin mati-matian untuk menutupi. Kita itu mati-matian untuk menutupi. Bahkan dalam agama meminta kita menutup aib kita.
sekarang sudah benar-benar terbuka. Fenomena ini membuat kita harus bereaksi keras. Jangan sampai anak-anak muda terjerumus, bahkan bisa menjadi buah cibiran untuk orang-orang yang di luar sana. Jadi kita bisa menyatukan seperti misalnya pelaku tren ini itu seperti WC umum yang dipakai ramai-ramai, umpatan lainnya kemudian bermunculan tanda bahwa tak semua orang menerima normalisasi perilaku ini. Bahkan ada yang menyamakan tren ini dengan melegalkan perilaku amoral misalnya. Kemudian juga singkatnya aib publik tadi yang saya sampaikan itu dianggap keren dan menjadi kekinian untuk anak-anak muda dan harus dilakukan. Mirisnya, bagi sebagian anak muda, perhatian dan views di dunia maya itu dianggap penting. Jadi karena ini sedang ngetren, jadi bagi mereka harus ikut serta untuk terlibat dalam tren ini. Rasa malu ya hilang saja, nggak perlu rasa malu itu muncul bagi mereka. Yang penting trennya itu muncul. Jadi masalah ini menjadi alarm perubahan nilai bagi masyarakat kita, terutama kita di Indonesia yang mempunyai adab, yang mempunyai nilai-nilai moral yang sangat tinggi, terutama norma-norma agama yang ada di Indonesia. Agak sedikit kontras memang dunia sandiwara saat ini untuk generasi muda, generasi milenial, Z ataupun Alpha dan seterusnya. Kita dulu bagaimana menutupi aib kita. Kemudian juga kita selalu memamerkan kebaikan kita. Sekarang bukan kebaikan yang dipamerkan. Tadi seperti dicontohkan, keburukan, aib itu yang dipamerkan. Sangat kontras sekali. Banyak orang memamerkan kebaikan atau prestasi positif di media sosial, dimaki-maki. Bahkan ada muncul kata biar ikhlas, tolong jangan diumbar. Tapi kalau hal yang sifatnya negatif, mengumbar aib, mereka puja-puji. Bahkan bersenda gurau di akun media sosial tersebut. Ini yang membuat kita hal-hal yang buruk dipertontonkan, sementara yang baik disembunyikan. Arus informasi yang terlihat di masyarakat ini menjadi sangat timpang sekali. Ini berbahaya. Timeline media sosial kita dipenuhi kenakalan yang ditonjolkan, sedangkan kebajikan seolah menghilang dari pandangan. Ini sangat berbahaya. Ada faktor lain juga misalnya, membuat kebaikan itu kurang menjual di era digital. Konten negatif itu cenderung lebih cepat dan lebih luas penyebarannya dibandingkan konten positif, atau sering disebut sebagai algoritma atau apalah namanya. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial itu memiliki bias terhadap hal-hal yang sifatnya sensasi berbau negatif. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif itu sosial media sangat cepat sekali untuk menangkapnya. Kemudian dalam studi terhadap ratusan ribu cuitan berita misalnya, ditemukan juga ada tweet yang bernada negatif 15% lebih banyak muncul daripada yang bernada positif. Yang di Twitter biasanya itu. Dan unggahan negatif itu cenderung mendapat lebih banyak tanggapan ataupun engagement, perhatian interaksi antara pengguna. Bahkan penelitian lebih lanjut menyimpulkan orang sebenarnya membuat lebih banyak konten positif, konten negatif jauh lebih mungkin viral. Ini berbahaya. Sedangkan kita sedang memasuki dunia keviralan lah namanya, untuk menjadi trendsetter. Namun yang bisa tren ataupun viral itu hal-hal yang negatif. Yang tadinya mau berbuat baik, menyampaikan informasi, tidak bisa muncul karena yang negatif lebih banyak dibanding yang baik. Ini berbahaya. Dampak dari kecenderungan ini adalah kebaikan tenggelam, bising, terganggu dengan kabar-kabar buruk yang bermunculan. Orang yang tadinya berniat tulus berbuat baik kadang takut dan dicurigai pamer jika menceritakan amalannya. Sementara perilaku keburukan justru tak malu mengumumkan aksinya. Jadi akhirnya apa? Sedikit sekali teladan positif yang muncul di ruang publik digital saat ini. Sedikit sekali. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya bisa lihat di internet bersebaran di media sosial itu. Padahal di kehidupan nyata, banyak juga pemuda-pemudi atau anak-anak muda sekarang itu berprestasi. Coba kita lihat kemarin di Clash of Champions. Itu sedang heboh di mana-mana. Anak-anak berprestasi dikumpulkan menjadi satu. Bersaing secara sehat. Menarik, sempat viral, tenggelam lagi hal-hal yang sifatnya S-line ini. Yang membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan itu. Ada orang yang baik sedang mengingatkan diri, mengingatkan anak-anak muda supaya berusaha, supaya melihatkan tren yang positif. Misalnya seperti Timothy Ronald yang sedang viral luar biasa, kriptonya dimaki-maki. Ada orang yang mengingatkan
tentang ekonomi seperti Ferry Irwandi dimaki-maki juga. Nah ini mau apa anak Indonesia? Kita mau jadi negara seperti apa? Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau kita generasi mudanya seperti ini? Ya generasi muda yang seperti ini, yang susah saya sampaikan. Generasi muda apa yang akan kita dapatkan yang bisa menjadi tongkat estafet? Generasi muda, kita semua itu bagian dari generasi muda yang harus memikirkan bagaimana merawat Indonesia yang bisa lebih baik ke depan dan bisa unggul dan bersaing di tengah ancaman yang luar biasa yang sedang viral saat ini. Tarif 19% yang Amerika berikan kepada kita, yang lain sebagainya. Ini harusnya menjadi buah bibir dan semangat kita untuk menganalisa dan memastikan setiap gagasan itu apakah ini berdampak untuk Indonesia atau tidak. Jadi melihat kondisi saat ini, sudah saatnya kebaikan tadi yang saya sampaikan diberi panggung yang layak. Jangan dikecam ataupun juga dianggap menyombongkan diri. Tapi anggaplah ini sebagai penyeimbang atau sebagai counter attack dari informasi buruk yang selama ini muncul. Ada informasi baik ini menjadi sumber inspirasi kita semua. Jika tren negatif ini terus kita biarkan, Bapak, Ibu semuanya, teman-teman semuanya, maka dominasi tanpa tandingan ini akan terus terjadi. Kita akan sangat lelah dan tidak akan bisa lagi mengatur algoritma yang sedang muncul saat ini. Khususnya untuk generasi muda, kita harus membuat hal-hal yang buruk tadi itu supaya tidak menjadi lumrah lagi. Jangan seperti ini. Hal-hal buruk menjadi hal yang lumrah. Ini yang berbahaya. Kita harus memastikan kebaikan itu perlu dipertontonkan agar dapat melewati atau mengalahkan semua rasa-rasa yang kita anggap buruk dampaknya untuk kita semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang masalah algoritma media sosial ya. Saya meyakini hampir semua anak muda sudah menggunakan media sosial. Dan juga bahkan generasi baby boomers pun sudah menggunakan media sosial. Semakin banyak orang mengunggah dan membagikan konten positif, lambat laun timeline yang ada tadi akan mengimbangi. Ingat ya, viral sesuatunya konten itu ditentukan oleh kita sebagai pengguna. Jadi kita harus berani mempublikasikan kebaikan sekecil apapun itu di sekitar kita, apapun itu, misalnya menolong orang ataupun memberikan sesuatu, gak apa-apa, tonjolkan saja. Apalagi tentang prestasi kerja keras, kita sampaikan itu, bagikan momen penting itu. Biarlah orang lain mau bicara apa, fokusnya adalah agar cahaya kebaikan itu tak padam di tengah hiruk-pikuk konten negatif. Dengan lebih banyaknya contoh positif yang kita berikan itu, setidaknya anak-anak muda kita sekarang tidak hanya melihat kenakalan sebagai salah satunya cara eksis di media sosial. Mereka ataupun kita semua melihat alternatif cara eksis yang benar, yang bisa lewat prestasi, akhlak terpuji, dan juga kepedulian. Jadi para hamka muda semuanya, pada akhirnya kita semua perlu merenungkan kembali di mana batas antara privacy dan juga hal yang sifatnya publik, antara kehormatan dan sensasi yang ada di era digital ini. Fenomena viralnya S-Line dan sejenisnya ini merupakan cerminan perubahan nilai yang terjadi di masyarakat saat ini. Namun, perubahan itu tidak selalu harus menuju keburukan. Kita bisa membalik arus kebaikan untuk mengalahkan keburukan yang sudah muncul ini. Buya Hamka dalam renungannya pernah menyampaikan, kita tidak boleh malu untuk berbuat baik karena Tuhan senantiasa melihat segala amal perbuatan kita. Tentu nasihat ini mengingatkan kita untuk tidak gentar menunjukkan kebaikan. Asalkan niat kita lurus karena Tuhan. Jangan sampai kita ragu untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai kita bimbang untuk menampakkan kebaikan hal-hal baik yang tadinya kita ikhlas, kemudian dianggap tidak ikhlas, kemudian kita dicela, ditakut disampaikan ria. Nah itu sangat harus kita hindari dan bisa membuat kita menjadi down dan tidak bisa berbuat baik lebih dalam lagi. Bagikan itu kebaikan kita supaya bisa menginspirasi orang lain. Tentu kita harus malu untuk berbuat jahat, apalagi menyampaikan aib kita kepada orang lain. Kita harus memastikan bahwa kebaikan yang viral itu harus mampu menginspirasi semua orang. Kebaikan bersinar dan melewati kejahatan, sehingga generasi penerus itu lebih bangga memamerkan prestasi dan kebaikan daripada aib dengan sensasi yang
kosong itu. Terima kasih Hamka Muda semuanya. Stay muda dan stay berarti.